Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Anggun Triapsari dengan NIM H04200009 dan rekan saya. Saya Khozena Veranita Putri, NIM H04200019. Halo, saya Dion Sulistianingrum, NIM H04200024. Saya Hafidh Tegar Sanubari dengan NIM H04200032. Halo, saya Leon Indreswari Putri, NIM H04200041. Berikut pemaparan materi yang telah kami persiapkan. Selamat menonton. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian, karakteristik, dan fungsi dari komunikasi nonverbal. Komunikasi yang berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya adalah menyampaikan. Komunikasi bertujuan untuk menyampaikan pesan, informasi, ide ataupun gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan suatu jenis komunikasi yang bertujuan untuk terciptanya suatu umpan balik. Komunikasi nonverbal dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh, seperti gerakan tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, dan isyarat yang digunakan untuk menggantikan suatu kata. Karakteristik dari komunikasi nonverbal. Yang pertama, eksistensi dan keberadaan. Tanpa disadari, komunikasi nonverbal akan selalu muncul dalam segala tindakan komunikasi. Yang kedua, sifat ambiguitas. Akan muncul banyak penafsiran atas komunikasi nonverbal dari pengirim ke penerima pesan. Yang ketiga, terikatnya kultur budaya. Perilaku di kebudayaan yang berbeda akan menafsirkan pesan yang berbeda-beda pula. Selanjutnya yakni fungsi dari komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu repetisi atau mengulangi pesan yang telah disampaikan secara verbal. Yang kedua yakni kontradiksi atau menolak pesan yang disampaikan secara verbal. Kemudian substitusi atau menggantikan lambang dari komunikasi verbal. Kemudian komplement yakni melengkapi dari komunikasi verbal serta aksentuasi yakni penegas dari informasi yang telah disampaikan secara verbal. Demikian pemaparan materi dari pengertian, karakteristik, dan fungsi dari komunikasi nonverbal. Pengertian komunikasi nonverbal. Salah satu ilmuwan komunikasi Indonesia, Ujana, mendefinisikan komunikasi nonverbal sebagai suatu proses penciptaan dan pertukaran pesan yang tidak menggunakan kata-kata, seperti komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, sikap, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, dan juga sentuhan. Bentuk komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi nonverbal yang pertama adalah komunikasi visual. Komunikasi visual merupakan salah satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa gambar-gambar, grafik-grafik, lambang-lambang, ataupun simbol-simbol. Yang kedua adalah komunikasi sentuhan detik. Komunikasi dengan cara bersalaman, pukulan, mengelus-ngelus, sentuhan di punggung, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah komunikasi gerakan tubuh. Gerakan tubuh yang digunakan untuk menggantikan suatu kata yang diucapkan, sehingga seseorang dapat mengetahui informasi yang disampaikan tanpa harus mengucapkan suatu kata. 4. Komunikasi lingkungan. Lingkungan dapat memiliki pesan tertentu bagi orang yang melihat atau merasakannya. Contohnya jarak, ruang, temperatur, dan warna. Seorang akan membebaskan tangannya apabila terasa gerah. 5. Komunikasi penciuman. Komunikasi penciuman merupakan salah satu bentuk komunikasi di mana penyampaian suatu pesan atau informasi melalui aroma yang dapat dihirup oleh indera penciumannya. Yang keenam adalah komunikasi penampilan. Seorang yang memakai pakaian yang rapi atau dapat dikatakan penampilan yang menarik sehingga mencerminkan kepribadiannya. Dan ini merupakan bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan kepada orang yang melihatnya. 7. Adalah komunikasi cita rasa. Komunikasi cita rasa merupakan salah satu bentuk komunikasi di mana penyampaian suatu pesan atau informasi melalui cita rasa dari suatu makanan atau minuman.
8 adalah komunikasi objek. Seorang tentara dan dokter yang menggunakan seragam merupakan salah satu bentuk komunikasi objek. Komunikasi objek yang paling umum adalah menggunakan pakaiannya. 9 adalah komunikasi vokalik atau paralanguage. Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam satu ucapan, yaitu cara berbicara. Contohnya, ada bicara, ada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, dan lain-lain. 10. Komunikasi prosemik. Prosemik atau bahasa ruang yaitu jarak yang ada digunakan jika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi yang Anda berada. Gunakan jarak menentukan seberapa jauh atau seberapa dekat tingkat keakraban Anda dengan orang lain, menunjukkan suka tidaknya perhatian Anda terhadap orang lain. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi menurut Umar 19 terjadi 3, yaitu hambatan budaya, hambatan psikologis, dan hambatan persepsi. Hambatan budaya merupakan hambatan yang terjadi karena simbol-simbol yang diberikan saat mengirimkan pesan nonverbal berbeda maknanya dengan budaya penerima pesan. Hambatan psikologis. Hambatan yang terjadi karena adanya perbedaan nilai-nilai atau harapan yang berbeda antara pengirim dan si penerimanya. Hambatan persepsi adalah hambatan yang diakibatkan oleh karena simbol-simbol yang digunakan berbeda maknanya yang dipahami oleh pemberi pesan. Tahukah kalian apa itu hubungan interpersonal? Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Menurut Johnson 1986, untuk menciptakan, mengembangkan, dan mempertahankan hubungan interpersonal, terdapat 4 area kemampuan yang harus dimiliki individu, yaitu adanya rasa percaya dan mau mengenal satu sama lain, komunikasi yang baik, kemampuan untuk menerima dan memberi dukungan, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan baik, termasuk mengendalikan emosi. Faktor terjadinya hubungan interpersonal. Faktor yang pertama adalah faktor internal yang meliputi dua hal, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain dan pengaruh perasaan seperti perasaan senang atau sedih. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah kedekatan atau proximity. Kedekatan secara fisik menunjukkan bahwa semakin dekat jarak geografis, maka akan semakin besar kemungkinan untuk bertemu dan berhubungan. Yang kedua adalah daya tarik fisik. Orang yang berpenampilan menarik memiliki karakter lebih positif dan cenderung disenangi oleh orang lain. Kesamaan atau similarity. Kita cenderung menyukai dan berinteraksi lebih akrab dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita dalam sikap, nilai, minat, latar belakang, dan kepribadian. Kemampuan atau ability. Orang yang mampu, kompeten, dan pintar lebih disenangi karena memberikan keuntungan seperti membantu menyelesaikan masalah, memberikan nasihat, dan sebagainya. Kesukaan secara timbal balik. Secara umum, kita menyukai orang yang menyukai kita dan tidak menyukai orang yang juga tidak menyukai kita. Bentuk-bentuk hubungan interpersonal yaitu saling menyadari, kontak permukaan, dan mutualitas. Pada tahap saling menyadari, komunikan dan komunikator belum melakukan interaksi sosial secara langsung. Tahap ini memungkinkan inisiatif untuk memulai interaksi sosial. Bentuk hubungan kontak permukaan dapat berupa basa-basi dalam komunikasi untuk mengangkat suatu topik pembicaraan seperti menanyakan kabar atau menanyakan arah. Pada bentuk hubungan mutualitas ini, masing-masing orang akan saling terkait dan mulai nyaman dengan obrolan yang bukan hanya sekedar basa-basi dan terdapat interaksi sosial yang berkelanjutan serta memiliki frekuensi komunikasi yang tinggi. Bentuk hubungan interpersonal berdasarkan jumlah individu yang terlibat dikelompokkan menjadi hubungan dyad dan hubungan triad. Hubungan dyad melibatkan dua individu dan bersifat dyadik serta memberlakukan keputusan melalui negosiasi.
Hubungan triad melibatkan 3 individu dan bersifat lebih kompleks, serta memperlakukan keputusan dari suara terbanyak. Hubungan interpersonal berdasarkan tujuan yang akan dicapai dibedakan menjadi hubungan tugas dan hubungan sosial. Hubungan tugas dilandasi oleh tujuan menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan perorangan dan membutuhkan individu lainnya. Sedangkan hubungan sosial dibentuk atas dasar personal dan sosial. Hubungan interpersonal berdasarkan jangka waktu dibedakan menjadi hubungan jangka panjang dan hubungan jangka pendek. Hubungan jangka panjang merupakan hubungan yang melibatkan investasi berupa emosi, komitmen, dan berlangsung dalam waktu yang lama. Sedangkan hubungan jangka pendek dilaksanakan dalam waktu sebentar saja. Tujuan dari adanya hubungan interpersonal adalah menemukan diri sendiri, menemukan dunia luar, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti, merubah sikap dan tingkah laku, untuk bermain dan kesenangan, serta untuk membantu satu sama lain. Nah, materi keempat adalah komunikasi antar pribadi dan manajemen konflik. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama adalah pengertian komunikasi antar pribadi. Apa sih pengertian komunikasi antar pribadi itu? Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi antar pribadi, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang dan pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut. Menurut Sari 2017, komunikasi antar pribadi adalah interaksi tatap muka antar dua orang atau lebih, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan dapat menanggapi secara langsung. Nah, berikut ini adalah tahapan komunikasi antar pribadi. Selanjutnya adalah manfaat komunikasi antar pribadi. Nah, topik pembahasan kita yang kedua adalah manajemen konflik. Manajemen konflik adalah suatu proses mengelola, mengatur, atau mengurus suatu konflik yang terjadi dengan sejumlah strategi sehingga dapat tercapai sebuah pemecah masalah atau solusi yang diinginkan dari kedua atau lebih pihak yang berkonflik. Menurut Sudarmanto et al. 2021, manajemen konflik merupakan proses mengidentifikasi dan menangani konflik secara bijaksana, adil, dan efisien dengan 3 bentuk metode pengelolaan konflik, yaitu stimulasi konflik, pengurangan atau penekanan konflik, dan penyelesaian konflik. Pengelolaan konflik membutuhkan keterampilan seperti berkomunikasi yang efektif, pemecahan masalah, dan bernegosiasi. Nah, manfaat dari manajemen konflik itu sendiri yaitu mencegah dan meminimalisir potensi terjadinya gangguan antar pihak. Yang kedua adalah membangun rasa saling menghormati dan menghargai antar pribadi. Nah, lalu apa hubungan antara komunikasi antar pribadi dengan manajemen konflik? Hubungan dari komunikasi antar pribadi dan manajemen konflik adalah komunikasi antar pribadi membuat manusia lebih akrab dengan sesamanya, berbeda dengan komunikasi lewat media massa. Jenis komunikasi yang dianggap paling efektif
Kualitas keefektifannya komunikasi interpersonal ini dimulai dengan adanya sifat keterbukaan antara individu satu dengan yang lain, berempati, sikap saling mendukung, perasaan positif, dan kesetaraan, atau yaitu kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka komunikasi antar pribadi dipercaya menjadi salah satu strategi dalam manajemen konflik dan dapat membuat pihak-pihak yang berselisih menjadi damai. Strategi kendali komunikasi. Strategi kendali komunikasi adalah bentuk dari pola-pola kendali komunikasi, yaitu keahlian komunikator untuk mengendalikan lingkungannya melalui pesan-pesan kendali. Penggunaan strategi kendali komunikasi harus didasarkan pada apa tujuan dari komunikasi, siapa yang menjadi sasaran komunikasi, dan bagaimana kebutuhan sasaran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Menurut Miller dan Steinberg, terdapat 5 jenis strategi kendali komunikasi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi yang pertama adalah strategi wortel teruntai atau dangling carrot strategies. Strategi wortel teruntai merupakan strategi yang paling rumit dibandingkan dengan strategi-strategi kendali komunikasi yang lain. Strategi ini berisikan kendali komunikator dengan cara memberikan imbalan pada pihak-pihak yang dikendalikan. Sederhananya, orang yang kemauannya ingin dilakukan oleh orang lain, maka orang itu akan memberikan iming-iming berupa reward kepada orang lain agar kemauannya dipenuhi. Contohnya adalah seorang ustazah telah selesai mengaji. Kemudian, ustazah tersebut memberi kesempatan kepada santriwati untuk meneruskan mengaji. Yuk, siapa yang mau lanjutin ngaji lagi? Nanti dapat nilai plus loh. Saya. Ya, silakan. Dari ucapan tersebut, diharapkan santriwati mampu merespon dengan baik permintaan ustazahnya dengan memberikan reward berupa nilai plus untuk tahsinnya. Yang kedua adalah strategi pedang tergantung atau hanging sword strategies. Secara sederhana, strategi ini digunakan untuk menakut-nakuti orang dengan cara memberi hukuman. Seorang komunikator dapat menghukum pihak lainnya agar orang itu mengurangi atau membatasi perilaku-perilaku yang tidak disukai komunikator. Contohnya, seorang ibu yang mengetahui anaknya bermain HP secara terus-menerus untuk membuka aplikasi Instagram sehingga menghabiskan banyak kuota. Lagi ngapain kamu? Kalau kamu main IG terus, Mama nggak akan kasih uang lagi ya buat beli kuota. Iya, Ma. Maaf. Dari ucapan tersebut, ibu menakut-nakuti anaknya dengan tidak memberikan uang untuk membeli kuota karena dia gunakan untuk membuka Instagram secara terus-menerus sehingga dapat menyebabkan boros kuota dan lupa waktu. Strategi yang ketiga adalah strategi katalisator atau catalyst control strategies. Strategi ini bergantung kepada keefektifan menjadikan individu berperilaku dengan cara berinisiatif sendiri tanpa memberikan imbalan atau hukuman baginya. Contohnya adalah ada seorang teman menawarkan temannya untuk bergabung dengan bisnis kecilnya. Aku baru gabung bisnis baru loh, bisnis kecil-kecilan gitu. Tapi ya lumayan lah, bisa nambah uang jajan. Yuk ikut. Boleh juga sih. Dari ucapan tersebut, teman itu dapat menolak atau menerima tawaran temannya tanpa diberi imbalan atau hukuman. Hanya saja,
temannya memberikan penjelasan tentang salah satu keuntungan berbisnis kecil, yaitu bisa menambah uang jajan. Yang keempat ada strategi kembar siam atau Siamese Twin Strategies. Strategi ini merupakan strategi untuk mempertahankan hubungan yang sudah terbentuk sebelumnya agar semakin baik dan semakin erat. Contoh komunikasi yang menggunakan strategi kembar siam adalah persahabatan. Aku pengen deh daftar duta genre tahun ini. Wah, gasin dong. Cocok tahu buat kamu, keren itu. Yuk daftar yuk, aku temenin. Semangat! Seorang sahabat berkeinginan untuk mengikuti kompetisi pemilihan duta genre di kotanya. Maka sahabat yang lain harus memberi dukungan dan support kepada sahabatnya itu agar hubungan mereka terjalin semakin erat. Strategi yang terakhir adalah strategi dunia khayal atau Fairyland Strategies. Strategi ini mengandalkan ilusi atau khayalan pada perasaan-perasaan yang ditimbulkan oleh diri sendiri. Contohnya, seorang teman berkeinginan untuk pergi ke Jepang, tetapi merasa tidak mampu, sehingga dia berkhayal merasakan dirinya berada di Jepang. Kayaknya asik ya kalau bisa liburan ke Jepang. Kayak Jerome gitu, bisa lihat sakura gugur. Lalu mulu. Biarin suka-suka, nyenengin diri sendiri. Dari ucapan tersebut mengindikasikan bahwa dengan berkhayal dia akan merasakan ketenangan dan kehilangan cemas, walaupun realitasnya tidak seperti itu. Demikian pemaparan materi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.